Kecamatan Baros itu berawal dari pemuda kebetulan yang sangat tinggi. Dari sekian tadi saya sampaikan 36.746, 18.310 yang ingin segera melaksanakan pernikahan harus melalui dasar aturan prosesnya diawali dari warga setempat. Tidak dibenarkan tanpa ada legalitas dari warga setempat, restu setempat, baru dilegalkan LP. Wujudkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Kabisa Pace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Samiarto, Camat Baros, Kota Sukabumi. Asal-usul Kecamatan Baros bermula sudah barang tentu. Ini ada sejarah sebelumnya. Kecamatan Baros itu berawal dari Kabupaten Sukabumi. Tentu Kabupaten Sukabumi pun itu sebelumnya Baros adalah bagian dari wilayah Abdelin Kabupaten Cianjur. Tentu pada tahun 1921 itu berubah menjadi bagian dari Kabupaten Sukabumi. Pada saat tahun berikutnya di kota Sukabumi, di kota Kabupaten Sukabumi pun berubah lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sudah berlaku. Dengan Perda tahun 1995 saat itu Kecamatan Baros adalah bagian dari Kabupaten Sukabumi yang berubah menjadi Kota Sukabumi ditetapkan pada tahun 2000 nomor 15. Nah, inilah bagian dari yang tidak terpisahkan Kecamatan Baros, dan Baros sendiri itu juga diperpisah kembali menjadi Bacile. Bacile di sini ada 3 kecamatan, yaitu Baros, Ciberem, dan Lemur Situ. Untuk kaitan yang tadi sampaikan, bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Baros berada pada 611.790 meter persegi. Ada 4 kelurahan. 1 Kelurahan Baros, Kelurahan Jaya Raksa, Kelurahan Jaya Mekar, dan Kelurahan Sudajaya Hilir. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan jumlah keseluruhan Kecamatan Baros itu berjumlah hingga sampai saat ini 36.745 penduduk, yang walaupun terus terang saja memang itu adalah jumlah penduduk yang belum tentu ya tepat, karena memang ada selalu perubahan dan perubahan, ada yang masuk dan ada juga yang keluar. Tentu juga masuk, termasuk di dalamnya adalah kelahiran yang baru. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan ini yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Jumlah pemuda untuk wilayah Kota Sukabumi khususnya di Kecamatan Baros ini, saya mendapatkan data memang betul juga nih, pemuda kebetulan yang sangat tinggi. Dari sekian tadi saya sampaikan 36.746, 18.310 yang sudah terakhir dari per bulan kemarin. Jadi tentunya juga ini merupakan jumlah yang sangat produktif, yang perlu perhatian kami dari pemerintah daerah maupun beberapa kecamatan untuk ditindaklanjuti bagaimana upaya-upaya kami pemerintah untuk membentuk, memberikan semangat, memberikan motivasi agar mereka mampu berbuat yang terbaik buat bangsa dan khususnya Kecamatan Baros. Untuk struktur organisasi kecamatan di wilayah kami di Baros tentunya tidak jauh berbeda dengan 6 kecamatan yang berada di wilayah kota, yang walaupun ada 7 kecamatan, 6 kecamatan masih tipe B. Namun demikian juga ini perlu penyampaian dari kepada ini. Kecamatan Baros juga sebetulnya sama dengan kecamatan lain yang satu, itu sebenarnya pantasnya tipe A. Namun memang karena ketentuan, ada persyaratan minimal sekian, jumlah sekian, di tipe A. Kami menyampaikan bahwa untuk struktur tipe B kami memang sama, berbeda, hanya yang membedakan dari spesifikasi yang pertama untuk tipe A. Kami punya 1 sekretariat di bawah pimpinan langsung oleh sekretaris kecamatan. Kemudian ada seksi pemerintahan dan pelayanan umum, ada kasih ketentraman dan ketertiban umum, dan ada kasih pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat, dan juga ada seksi kesejahteraan sosial. Sudah barang tentu di dalamnya juga ada pemerintahan, dan tentu dalam struktur ada namanya jabatan fungsional. Sekalipun saat ini kami tentunya juga berdasarkan kata yang sudah ditentang, belum ada jabatan fungsional, hanya sifatnya itu adalah koordinasi. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekalipun jenis-jenis pelayanan itu banyak sesuai dengan ketentuan, tapi kami hanya secara nyata realita, hampir mayoritas masyarakat sangat membutuhkan dokumen-dokumen pendudukan. Salah satu di antaranya mungkin KTP, KK, dan tentu juga surat pindah dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, jenis pelayanan kadang-kadang diminta oleh salah satu institusi lain, misalkan keterlibatan sama atau mungkin saja kurang berkaitan dengan rekomendasi dari pihak bank. Salah satu di antaranya ketika kami harus bermitra dengan para ketua RW, RT melalui Pagerak, tentu mereka juga ketika mengambil sesuatu anggaran ini perlu adanya rekomendasi dari unsur lurah dan camat. Artinya ini bagian-bagian yang tidak terpisahkan, fungsi-fungsi kami menjadi pelayanan di dalam administrasi. Jadi kepada mereka itu perlu adanya legalitas aspek hukum dari sisi legal, tanda tangan camat dan lurah. Tentunya juga ada rekomendasi lain semacam saat ini juga sudah barang tentu. Bila ada warga masyarakat yang ingin segera melaksanakan pernikahan, bila memang itu mendadak, itu sesuai ketentuan wajib harus mendapatkan izin dari Pak Camat atas nama kepala daerah, atau di sini kepala daerah kami adalah wali kota, bukan bupati. Kemudian ada lagi yang namanya rekomendasi subsidi. Berbagai program kegiatan pusat, berbagai program-program lain, bantuan pusat diantaranya memberikan bantuan kemudahan subsidi listrik. Ini juga rekomendasinya dari Camat. Ada hal lain juga tentu buat administrasi pertanahan, ex officio adalah Camat adalah selaku PPATS. Sudah barang tentu ini juga merupakan bagian bagaimana upaya pemerintah melalui Pak Camat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk meningkatkan status tanahnya. Misalkan dari status rekor C menjadi akte jual beli menjadi menuju ke tingkat yang lebih tinggi, misalkan ke sertifikat. Kami bisa memberikan pelayanan sampai ke sertifikat, sekalipun sertifikat kewenangannya ada di BPN. Ada surat-surat keterangan lain juga ada, semacam surat waris, keterangan waris, itu kami yang menentukan di dalamnya, dan kami itu adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi kewenangan tanggung jawab memberikan tugas. Izin rame-rame yang tidak kalah penting, izin perizinan, izin mendirikan bangunan yang walaupun diawali harus melalui dasar aturan prosesnya diawali dari warga setempat, tidak dibenarkan tanpa ada legalitas dari warga setempat, restu setempat, baru dilegalkan RT, RW. Dari RW baru kelurahan, baru menjadi kepada pimpinan wilayah kecamatan, yaitu saya sendiri sebagai camat. Baik, saya sampaikan ketika saya menyampaikan tadi jumlah sekian, jumlah pemuda, nampaknya memang tidak hanya jumlah saja yang saya amati. Saya sering bergerilya ke wilayah. Saya ingin lihat langsung wilayah warga kami seperti apa, khususnya dari dunia kepemudaan. Nampaknya terus terang, kami tidak menutupi dan kami tidak akan menambah-nambahkan. Realita di lapangan di wilayah kami termasuk kondisi yang saat ini sedang yang sedang barangkali go public adalah salah satunya di wilayah Kelurahan Jaya Mekar. Mereka memiliki potensi yang baik sehingga terbangun dalam wujud kepemudaan, khususnya ada Karang Taruna. Di dalam Karang Taruna juga pemuda-pemuda yang biasa saya menangkap banyak inovasi-inovasi yang dibuat. Mereka membuat satu organisasi bareng-bareng kepemudaan dengan gaya-gaya dia ada gerakan-gerakan, misalkan pada saat hari Jumat itu pemuda-pemuda itu sudah standby di sebelah itu mempersilahkan siapa warga masyarakat yang ingin memberikan sedekah dengan berbentuk makanan atau ada istilah namanya Jumat Berkah. Itu salah satu luar biasa yang perlu saya kagumi. Termasuk pemuda di sana juga ada kegiatan yang namanya olahraga, dan si Balabang itu olahraganya tidak hanya olahraga biasa, tapi ada olahraga yang sifatnya positif. Dia adakan adanya kelompok bela diri. Jadi dia latihan bela diri sampai pencaksilat, kesintan, karate. Saya sungguh bangga terus terang. Ada juga yang perlu saya sampaikan di wilayah lain,
Ada salah satu diantaranya adalah di wilayah Kelurahan Baros. Itu adanya pengelolaan berkaitan dengan limbah plastik menjadi barang yang sudah sangat baik sekali. Saya harapan kami ke depan mudah-mudahan ini bisa ditiru juga oleh kelurahan-kelurahan lain yang ada di wilayah kami. Karena bagaimanapun ini adalah sumber-sumber loh ternyata, sumber pendapatan, ya sumber-sumber ide dan gagasan yang baru. Saya lihat hasilnya itu inisiatif mereka pemuda-pemudi itu benar-benar ada model-model yang indah yang membuat saya juga terkagum, sehingga pada akhirnya yang namanya limbah yang tadinya tidak berharga menjadi sangat berharga buat saya. Dan tentu juga Bapak yang saya hormati Wabil Wisis, karena ini memang menyangkut berbagai program-program kepemudaan. Mungkin pemuda di wilayah kami juga tidak hanya itu, ada yang memang positif. Salah satu di antaranya ada di wilayah Kelurahan Sudahilir. Mereka juga begitu, mencari limbah-limbah sampah yang tentunya juga dia sangat baik dikumpulin, dia kumpulin dalam satu wilayah, sehingga pada akhirnya dia kumpulin, dia jual dengan nilai tambah plus, karena akan dipilah-pilah mana yang bisa berharga dan mana yang tidak. Ini barangkali salah satu di antaranya potensi-potensi pemuda. Di samping terus terang saja, maaf saya bukan bohong. Karena pemuda di wilayah kami juga tentunya banyak potensi, sekalipun dengan segala keterbatasan mereka, memang mereka juga sering menyampaikan kepada saya, Pak, kapan kira-kira kami bisa diberikan bantuan. Sekalipun memang dalam kondisi seperti ini, Republik seperti ini, kami juga tidak bisa diam diri. Kami selalu berupaya untuk menyampaikan kepada dinas instansi terkait agar supaya perhatian dari pemerintah daerah, upaya-upaya seperti apa, khususnya terkait. Karena mereka juga punya potensi. Di samping terus terang saja, kita tidak boleh menutupi diri. Di saat ini mereka juga kesulitan mencari pekerjaan kemana, dagang seperti apa. Yang pada akhirnya dia juga ada yang memberanikan diri. Dia ngumpulin salah satu barang-barang yang memang tidak berharga, akhirnya untuk dia upayakan menjadi barang yang aneh-aneh gitu. Tapi modelnya bagus. Saya sudah lihat itu ada di wilayah Sudahilir. Sayangnya kami juga tidak sempat menyentuh secara langsung karena ini memang paling saya melaporkan ke pihak Disporom Parekat. Ini yang harapan dalam ke depan, siapapun ini menjadi tanggung jawab bersama, jadi tidak bisa mengandalkan sama Disporom, semua berpikir jernih bahwa ini adalah bagian tugas kita semua untuk membangun agar pemuda itu punya potensi yang lebih baik ke depan. Minimal saya ingin membina dari sisi mental, karena dana, kesadaran dulu. Saya memang sering datang walaupun tanpa direncanakan. Sebab kalau direncanakan diundang belum tentu bisa hadir dan belum tentu saya juga ada waktu. Akhirnya saya sering berjuang ke wilayah-wilayah yang masih banyak pemuda. Salah satu di antaranya saya datang ke salah satu wilayah di Jawa Mekar, itu ada Kali Cimandiri, pemudanya di sana banyak. Saya minta, yuk bareng-bareng itu kali-kali kita bersihkan, nanti biar jadi tempat wisata. Karena bagaimanapun salah satu di antaranya gitu. Dan tentunya juga saya sering ke lapangan juga di wilayah lain, karena memang antara pemuda dan lanjut usia itu bersatu bergabung. Ini kelebihan-kelebihan yang saya suka. Kenapa? Karena di sana juga ada yang termasuk membuat tempat alas meja yang terbuat dari koran bekas. Saya lihat sendiri dengan langsung, yang walaupun saya tersenyum, upaya-upaya apa dalam benak batin saya untuk meningkatkan, memberikan semangat kembali bahwa ini adalah potensi kemampuan. Dia memang sempat mengeluh, karena saya mencari bahan dasarnya yang tidak ada. Saya ingin mencari koran ataupun kardus-kardus yang dibuat ini itu persis bagus, terus disemprot jadi indah, tempat duduk ya secangkir kopi itu. Pokoknya indah banget. Ini juga sama upaya-upaya kami hanya itu aja, paling berikan semangat aja dulu. Tentu kami juga tidak bisa terlalu jauh karena ada kewenangan-kewenangan yang atas untuk bisa meningkatkan peningkatan keinginan kreatif mereka. Jangan sampai nanti kita biarkan, paling kami berikan semangat, sabar, nanti akan saya upayakan. Karena memang Bapak dan semua ini tidak bisa penganggaran di anggaran bersama-sama. Jadi paling saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Disporom Parekat, segala-galanya.
Umumnya mereka hanya permasalahan alasan mereka ketika saya tanya, Pak, ini kata-kata kalimat akhir sebetulnya dia merasakan serba sulitnya. Awalnya berawal dari mereka mengatakan bahwa memang kesulitan ekonomi, kesulitan untuk menentukan sesuatu menggunakan mata anggaran. Tapi dari mana? Ini umumnya mereka begitu. Tapi niat kuat, semangat kuat tinggi. Apabila ada yang betul-betul dari baik institusi maupun perorangan yang mau membantu terhadap pemuda-pemuda. Karena kadang-kadang maaf, potensi tinggi hanya keberadaan kita, aparatur negara maupun non-pemerintah semacam ini. Karena ada pihak-pihak ketiga. Pihak ketiga melalui CSR, saya pernah menjalin dengan CSR. Salah satu di antara saya ingin kumpulkan supaya berpikir jernih bagaimana supaya kita mengentaskan permasalahan yang ada di pemuda, agar ada memberikan masukan-masukan peduli terhadap pemuda, tidak hanya peduli terhadap wilayah, tapi pemuda wilayah kita juga harus kita perhatikan. Ngajak, tapi kesulitannya memang luar biasa ketika kami undang pun yang diundang 28 orang pengusaha yang hadirnya 1. Ini maksudnya sampai saya ajak mencari jalan solusi terbaik buat rekan-rekan, masyarakat, keluarga kita, atau saudara kita, termasuk tengah kita pemuda-pemuda kita bangkit. Karena masalahnya umumnya mereka menyampaikan masalah-masalah, ya itu lagi kembali masalah ekonomi. Saya ingin bekerja susah, kenapa susah? Ketika kami coba bergaining tadi saya sampaikan kesulitan juga. Jadi pada akhirnya ya seperti itulah. Dan saya mencoba, mudah-mudahan ada mujizat dari Maha Kuasa, ini tidak menjadi persoalan, tapi semangat yang saya harapkan kepada mereka dan semangat yang harus saya sampaikan kepada mereka di saat-saat di momen yang tidak resmi, saya sering datang ke pinggir-pinggir gang karena selalu ada kerumunan pemuda. Rata-rata mereka, Pak jadi supir GW, penumpang, Pak jadi di ojek susah. Ini yang sering saya pancing, apa sih permasalahan mereka gitu, Pak, namun kalau luar negeri kudu kieu. Nah ini mereka umumnya begitu, harus bayar sekian. Jadi kalau saya tarik benang merahnya, ya masalah angka ekonomi itu. Padahal saya hanya berharap tadinya jangan lihat ekonomi. Saya pernah mencoba, saya pernah tantang, saya punya uang nih untuk cuci motor, siap nggak dengan 10 orang? Siap. Pernah salah satu sebelum saya di sini kerja di sini. Realitanya ya mengecewakan kadang-kadang karena mungkin tidak dibimbing. Itulah kadang-kadang perlu pembinaan arahan yang mental yang kuat bahwa dengan modal seperti itu. Ya itu ya kadang-kadang melihat dari pasar milenial begini dia juga kadang minta. Itu aja barangkali ingin saya sampaikan. Tentu sudah pasti kami juga akan selalu melibatkan pemuda karena fungsi-fungsi kami selaku aparat tidak hanya untuk administrasi, boleh administrasi pemerintahan, tapi justru kami harus peduli dengan pemuda yang ada di wilayah. Pertama dari sisi program-program kegiatan pusat provinsi daerah. Jadi saya sering meminta kepada para ketua RW, RT libatkan pemuda, karang taruna ketika nanti ada program-program kegiatan. Karena bagaimanapun mereka juga sangat senang ketika diminta untuk mengikuti kegiatan. Kayak gini, pelatihan yang berkaitan dengan masalah-masalah pembuatan sepatu atau pembuatan apa, itu libatkan karena biasanya di program itu ada program-program pelatihan menjahit, pelatihan itu. Ini juga saya harapkan juga tolonglah bareng-bareng supaya mengikuti kegiatan-kegiatan itu para ketua RW, tokoh masyarakat, raih mereka. Tanpa dengan adanya meraihkan kita, sentuhan kita, mereka juga nanti akan sempit cara berpikir, mereka merasa terabaikan. Jadi saya selalu meminta kepada tokoh masyarakat selaku aparatur pemerintah supaya mereka yang jadi inom-inom tidak tinggal diam, karena mereka adalah bagian dari regenerasi kita di masa depan kita. Tanpa sentuhan, arahan binaan termasuk program kegiatan tidak dilibatkan, itu menjadi kendala di kemudian hari. Nah, jadi artinya saya sudah mencoba beberapa alternatif yang walaupun saya tidak mampu untuk berbuat pengungkapan usulan mata anggaran. Memang karena bagaimanapun juga ketika akan ada program sesuatu tanpa anggaran kita kadang-kadang sulit. Tapi upaya-upaya dalam keterbatasan, kami sudah pendekatan, sudah ngobrol-ngobrol dengan lintas sektoral. Dan saya sering mengadakan kegiatan lintas sektoral pertemuan. Di samping lintas sektoral itu ada kepolisian segala macam. Itu saya minta masukan-masukan
Kalau materinya tentang kepemudaan, mohon perhatian dengan pemuda. Alam pikiran bahasa kita pemuda. Bagaimana upaya kita untuk menciptakan wilayah kita, pemuda kita maju, punya potensi yang baik. Dengan segala keterbatasan Republik ini maupun dengan segala keterbatasan yang bersangkutan, pemuda sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya untuk mencari sesuatu, tapi kita harus bagaimana memikirkan. Nah, artinya langkah-langkah kecamatan juga sering saya meminta kepada pandangan rekan-rekan mitra kerja sektor wilayah, sehingga pada akhirnya masukan-masukan apapun mungkin bisa diterapkan dan mungkin bisa menjadi sebuah produktivitas terhadap pemuda-pemuda yang ada di wilayah kami. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Samianto, Camat Kecamatan Maros, Kota Sukabumi. Bangga di Kabisa Fest 2020 Online Series. Dan kami Maros memiliki moto PLPC, persyaratan lengkap, pelayanan cepat.